Halo semuanya, di sini kembali lagi bersama saya di channel Icasoft. Untuk Anda yang baru bergabung atau baru melihat video ini, ada baiknya Anda subscribe kami agar nanti Anda tidak ketinggalan seputar update dari aplikasi yang telah Anda gunakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara membuat kartu pegawai atau membuat kartu ID card karyawan, ID card guru, atau ID card yang lain. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk membuat kartu pegawai, kartu pelajar, kartu karyawan dengan model berdiri ya. Seperti yang kita lihat di layar monitor ini, di sini ada beberapa menu, ada menu utama, ada menu cetak, ada setting kartu dan menu aktivasi ya. Pertama di sini ada menu utama atau main menu. Di sini ada input data seperti ini ya, ada input data seperti ini. Nanti ada menu untuk mengambil gambar dari kamera juga ada ya. Sebelum membuat kartu atau mencetak kartu, terlebih dahulu kita harus menentukan format kartu juga desainnya, yaitu kita buka menu setting kartu ya, setting kartu. Di sini kita buka menu setting kartu seperti ini. Tampilan setting kartu adalah seperti ini ya. Kita ingin membuat kartu, misalkan ini kita akan membuat kartu pegawai atau kartu karyawan, misalkan seperti ini. Kita tuliskan nama lembaga kita, misalkan ini seperti ini nama lembaganya, Icasoft ya. Nah di sini kita bisa klik, kita posisikan yang benar ya, kita posisikan yang benar, kita posisikan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Kemudian di sini ada alamat, bisa kita ubah atau bisa tetap kita menggunakan alamat ini. Di sini di Icasoft ini atau nama lembaga ini kita bisa mengatur jenis huruf, warna huruf yang kita inginkan ya. Misalkan di sini saya ingin menggunakan huruf ini bold, kemudian warnanya misalkan kita gunakan marun, kemudian klik enter ya, seperti ini ya. Kalau kurang besar kita bisa ubah 14 seperti ini. Kemudian untuk yang bagian bawah ini kita tarik ke bawah dulu. Di sini ada alamat, kita ubah misalkan menjadi Calibri atau ya Century Gothic, kita ubah menjadi misalkan 6 biar kecil ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada juga data belakangnya. Ini ada fungsi checklist unchecklist ya, checklist unchecklist. Atau misalkan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Saya gunakan alamat yang bawah saja. Seperti ini. Jadi kemudian kita fotonya bisa kita atur, geser untuk barcode-nya. Kita bisa disable atau ingin disablekan, bisa di enable bisa ini. Nah, seperti ini. Ini nomor induk kita ganti menjadi ID. Misalkan seperti ini. Nomor ID ya, nomor ID misalkan ya, seperti ini. Nomor ID seperti ini, nomor ID. Kemudian di sini karena ini kita ubah, di sini harus kita refresh, pilih nomor ID ya, seperti ini. Jadi nanti di sini yang tampil nomor ID-nya.
Kemudian di sini kita tetap pilih nama, ini TTL, jenis kelamin, agama, atau bisa ubah nomor HP. Nomor HP seperti ini. Nah, ini juga ada tombol checklist unchecklist ya. Kalau di checklist berarti tampil, kalau di unchecklist berarti tidak tampil. Nah, misalkan kita ingin membuat kartu yang modelnya seperti ini ya. Ini kita double klik, ini alignment center, rata tengah. Seperti ini. Kemudian di sini desain depan kita anggap sudah, kemudian desain belakang. Nah, di sini ada identitas. Nah, ini bisa kita ubah. Misalkan identitas atau apa, terserah nanti. Kemudian di sini kita bisa klik ini ya, klik, kemudian kita tarik ke kanan, bisa kita tarik ke atas, ini ke atas. Misalkan nanti jaraknya kurang ke atas atau kurang bawah, ini bisa kita tarik-tarik seperti ini, maka secara otomatis yang lain juga akan ketarik ya. Nah, ini seperti ini, jenis kelamin terlalu panjang bisa kita tarik ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian memo tag, misalkan kita ingin gunakan memo tag, di bagian bawah ada mungkin ketentuan atau peraturan apa. Di sini kita bisa checklist seperti ini, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita ubah di sini ketentuan peraturannya, kita ubah tulisannya di sini ya, karena mengubahnya ada di sini. General bisa kita kasih misalkan di sini kita scroll ke bawah. Ini misalkan kepala staf, atau mungkin nanti ada tanda tangan atau apa. Nah, di sini nanti bisa kita ubah di sini ya, untuk tanda tangannya. Agar tidak mengganggu bisa kita sembunyikan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya. Jadi kita geser-geser, jika sudah nanti ditampilkan kembali peraturannya, atau nanti misalkan ini kurang ke bawah ya ditarik lagi ke bawah seperti ini. Untuk mengubah ukuran huruf bisa diubah di sini ya, ini di sini kita ubah di sini, dan peraturannya kita tampilkan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini kalau sudah nanti tinggal tekan tombol simpan. Kemudian untuk mengganti logo, jadi sama di sini, ini juga sama. Ini misalkan kita kasih seperti ini, bisa nomor ID. Nah, kalau seperti ini berarti nanti di desain kartunya itu ada nomor ID, kemudian di sini baru nomor ID-nya, kemudian ada nama, kemudian misalkan seperti ini ya, nama, kemudian nama seperti ini, maka di sini nanti akan ada nomor ID, kemudian nama seperti itu. Jadi tapi lebih baiknya kita hapus saja yang di depan, kita hanya tampilkan langsung nomor ID-nya saja nanti ya. Seperti ini. Kemudian di sini tidak menggunakan barcode. Sudah. Nah, di sini untuk logo ini mengikuti dengan yang ada di background. Jadi misalkan nanti Anda ingin menaruh logo, ya tinggal itu nanti di file background ya, di file background. Kalau kita lihat di sini, nah ini file backgroundnya itu sudah ada logonya. Jadi ketika nanti dimasukkan ke sini, dijadikan sebagai background, maka otomatis dia ada logonya. Nah, ini kalau ini backgroundnya polos, tidak ada logo, makanya ketika dimasukkan di sini dia akan menjadi polos, tidak ada logo. Jadi untuk logonya nanti digabung menjadi satu dengan file background ya. Seperti ini. Kemudian untuk tanda tangan ini juga sama, nanti digabung menjadi background seperti itu ya. Kalau sudah, klik tombol simpan.
Ini barcode disable. Kemudian di sini baru setelah kita melakukan setting kartu yang kita buat, baru setelah itu baru kita melakukan penginputan data. Nah, di sini maka ada nomor ID, ada nama, tempat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP. Nah, adapun untuk data yang lain ini bisa kita isi atau bisa kita kosongi. Karena ini sesuai dengan data yang kita buat di sini ya. Nah, ini. Kalau kita lihat di setting ini semuanya kosong. Nah, misalkan di sini ada kasih alamat, email, golongan darah. Nah, dibuat seperti ini juga bisa. Tapi di sini tidak di checklist. Nah, kalau tidak di checklist berarti dia tidak ditampilkan di kartu ya. Misalkan ya, seperti ini. Ini bisa kita tulis sampai dengan di sini. Tapi di sini tidak kita unchecklist karena tidak ditampilkan di kartu. Nah, secara otomatis saat penginputan data lah dia akan masuk ke sini. Ya, misalkan ini kita buat nomor ID. Nah, seperti ini misalkan ya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, adapun yang bawah ini bisa kita isi atau kosongi saja. Kemudian untuk add foto kita bisa langsung mengambil dari direktori yang kita punya ya. Direktori yang kita punya. Nanti formatnya bisa GIF, PNG atau JPEG, PNG atau GIF ya. Misalkan saya gunakan ini sebagai foto. Kalau sudah diklik tombol simpan. Nah, seperti ini. Atau nanti kita bisa menambahkan data lagi. Ya, seperti ini. Dan kali ini hanya contoh saja ya. Dan kita bisa mengambil dari webcam ya. Nah, seperti ini kita pilih yang terpasang di laptop. Nah, misalkan seperti ini ya, kita capture, kemudian kita arahkan, misalkan ini kita ambil seperti ini. Setelah itu kita tekan tombol simpan ya. Nah, seperti itu caranya mengambil foto dari webcam. Setelah itu kita juga bisa import file dari Excel. Kalau kita import file Excel, kita buka ini, kemudian kita klik buat form import seperti itu ya. Nanti akan terbuka file Excel di bagian bawah. Biasanya nanti ada kedip-kedip Excel di bagian bawah ya. Nanti kita tunggu, kita klik import, kemudian kita tunggu. Nah, ini sudah tampil di bagian bawah kedip-kedip file Excel. Nah, di sini nanti ada kolom-kolom sesuai dengan yang kita buat tadi. Nah, ini harus kita isi nomor urutnya. Misalkan kita ingin membuat data ada 10 data ya, kita isi sampai dengan 10. Nah, seperti itu ya, misalkan ya. Ini saya contohkan saja, namanya seperti ini. Jenis kelamin, nomor HP untuk bisa
kita ubah format menjadi format number atau format nomor, karena ini inputnya input nomor ya. Jadi di sini kita kasih pilih nomor seperti ini, sehingga nanti bisa diinputkan dengan angka 0 kalau kita nomor ya. Nah, seperti ini ya. Kalau tidak bisa berarti kita format jadi format tag. Nah, dia akan bisa 0 secara otomatis jika kita menggunakan format tag ya. Nah, ini saya contohkan membuat data seperti ini. Ini jumlah datanya ada 3 ya. Agar tidak sama, kita kasih perbedaan seperti ini. Jadi 3. Jadi kolom nomornya harus kita isi, kita urutkan sesuai dengan 3. Kemudian kita simpan template kita, atau nanti kalau kita sudah punya file Excel, berarti nanti kita bisa copy paste ke dalam template ini dengan tetap mengikuti susunan kolomnya ini ya. Kita simpan, kemudian kita buka ini, kita klik browser, kita pilih file yang kita buat tadi, misalkan ya, ini buat pegawai, kemudian kita klik open dan kita tunggu. Jadi harus kita tunggu ini, karena kadang-kadang agak lambat juga sih kalau memang datanya banyak, makanya kita klik 1 kali saja open, kemudian kita tunggu sampai data tersebut nanti ditampilkan di daftar ini ya. Nah, nanti kalau sudah ditampilkan di daftar, baru nanti kita melakukan proses selanjutnya. Ya, ini objek requirement, kita ulangi lagi. Nah, ini jadi perlu kita kita tunggu. Nah, ini masih proses membaca. Nanti kalau sudah berhasil ditampilkan, maka baru kita lakukan proses import seperti itu, karena ini dia masih membaca dari file Excel ya. Nah, seperti ini dibaca oleh aplikasi. Nah, ini kita lihat kalau sudah jumlahnya sesuai dengan yang ada di Excel tadi, masih proses retry, kita tunggu. Jadi nanti kalau ini sudah jumlahnya sudah sama dan kita geser seperti ini kok sudah oke, baru kita tekan tombol import. Nah, nanti ada import sukses, kemudian kita cek di menu data. Nah, ini jumlah data yang kita input tadi seperti ini. Kemudian untuk proses cetaknya, di sini proses cetak, kita buka proses cetak. Kita gunakan proses cetak custom, kita pilih di sini mana yang ingin dicetak. Misalkan kita cetak 1 sampai 10, saya sarankan cetaknya per 10, jadi biar tidak lemot saat mencetak ya. Jadi klik 1 sampai 10 di sini, kemudian kita preview kartu. Di sini bisa kita pilih ukuran kertas yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan kertas A4 PVC ya. Menggunakan kertas A4, berarti kita pilih A4 AVS, kemudian kita klik preview seperti itu. Setelah itu nanti kita tunggu sampai proses preview atau proses penampilan kartu ya.
Jadi kita tunggu sampai proses previewnya. Nah, nanti untuk datanya seperti ini ya. Jadi dalam satu lembar A4 nanti akan tampil data seperti ini. Jadi dalam satu A4 nanti tampilnya seperti ini. Kita nanti bisa mengatur margin. Ini kan ada margin. Kita bisa atur di sini setting kartu. Ini ukuran kartunya nanti bisa kita setting di sini, kemudian letak titik atas, titik bawah, titik kanan kiri, kemudian margin atas, bawah, kanan kiri. Misalkan ini sini saya ubah menjadi 7. Kita simpan, kemudian kita preview lagi dan kita lihat hasilnya nanti. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Jadi ada titik bawah ini nanti bisa kita ubah ya. Nah, kita ubah misalkan ini kan kita ubah menjadi 10. Nah, ini simpan, kita lihat previewnya. Nah, dia di sini nanti akan bergeser ini. Jadi marginnya ini akan bergeser. Kemudian titik hitamnya ini bisa kita ubah posisinya, letak titik hitam yang atas, bagian kiri. Nah, ini bisa kita ubah menjadi misalkan 90, maka dia akan berubah atau bergeser ke arah kiri karena dia digeser ke arah kiri ya. Ini seperti ini. Ini kalau kurang di sini ya kita ubah lagi. Di sini misalkan menjadi 100 ya, 100. Kemudian di sini kita juga bisa cetak bagian depan saja. Jadi misalkan kita ingin membuat kartu yang ingin dicetak bagian depan saja, maka caranya seperti itu ya, bagian depan saja seperti ini. Jadi ini tampilannya itu ke samping ya, 12 seperti ini. Dari zigzag dari kiri ke kanan, kiri kanan, bukan ke bawah kemudian ke samping, bukan, tapi kiri kanan seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa pilih A4 PVC. Jadi ketika Anda cetak menggunakan kertas PVC, maka Anda bisa memilih A4 PVC dan kemudian nanti ini kita harus atur marginnya seperti itu ya, marginnya. Di sini juga bisa menggunakan ID card. Misalkan Anda menggunakan printer khusus ID card, nah itu nanti bisa dipilih menggunakan print ID card seperti itu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini kalau menggunakan print ID card. Untuk print ID card ini nanti Anda harus mengatur terlebih dahulu yang bagian bawah ini ya. Ini kan kelihatan agak ke kiri, jadi untuk mengubahnya ke kanan atau fotonya bisa diubah. Nanti pengaturnya di sini karena untuk ID card itu kertasnya atau ukuran kertasnya itu lebih kecil ya. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat cetak custom, kita pilih ID card. Nah, nanti seperti ini. Kalau kurang ya digeser lagi ya. Misalkan masih kurang, perlu kita geser lagi. Jadi kita berpatokan pada previewnya saja ya. Nah, seperti ini dia akan kegeser di sini atau nanti bisa
foto ini digeser ke ke kiri lagi di menu setting tadi ya. Kemudian di sini juga kita misalkan pakai try ID card juga bisa. Ini saya contohkan menggunakan A4 AVS. Kita lihat previewnya. Ya, seperti ini. Ini nanti bisa kita cetak atau nanti kita bisa simpan ke file PDF. Contohnya di sini saya simpan ke file PDF menggunakan print to PDF dari Windows ya. Klik. Kemudian kita pilih lokasi penyimpanannya di sini. Ini dokumen cetak kartu. Nah, seperti ini saya simpan di dokumen, kemudian klik save ya. Jadi yang perlu kita ingat tadi, cara cetaknya agar tidak lemot aplikasi ini, maka kita bisa cetaknya per 10 data. Jadi per 10 data, per 10 data. Di sini bisa kita lihat cetak kartu masih 0 bit, berarti belum selesai. Kita tunggu prosesnya. Ini proses print. Nah, ini masih 0 bit, berarti belum selesai ya. Coba kita refresh. Kalau 0 bit berarti belum selesai dia. Coba kita buka dengan Google Chrome. Nanti tampilannya seperti apa. File download to file PDF. Nah, ini berarti dia belum selesai. Masih lewat error. Kita ubah saja, kalau tidak bisa menggunakan itu, kita ubah saja di sini previewnya menggunakan printer PDF saja ya. Jadi kita ubah di printer menggunakan PDF, kita klik, kemudian kita pilih penempatannya di picture ya, Simple Student Card, namanya Simple Student Card ya. Di picture, kemudian klik OK, klik yes, dan kita tunggu sampai prosesnya selesai ya. Kita lihat di My Picture, kita buka file Simple Student Card. Nah, kita cari file Simple Student Card. Kita ubah view-nya saja. List seperti ini. Detail. Kita cari yang kita, nah ini Simple Student Card ini. Kemudian kita buka menggunakan Acrobat Reader atau Chrome juga bisa, atau membuka file berbentuk PDF juga bisa ya. Jadi kita lihat previewnya di PDF. Kita buka menggunakan Chrome saja karena Acrobat Reader-nya agak lambat.
Nah, ini hasilnya yang dicetak melalui PDF dengan menggunakan aplikasi Do PDF tadi ya. Jadi kalau sudah PDF seperti ini nanti bisa kita cetak di tempat lain atau bisa kita pindah ke tempat lain. Jadi cara cetaknya seperti itu. Jadi nanti misalkan ada kesulitan atau apa nanti bisa langsung eh, menanyakan di kolom komentar atau langsung bisa menghubungi nomor saya. Nah, di sini ada Bolt aplikasi cetak kartu pegawai atau karyawan seperti itu ya. Jadi misalkan nanti Anda ingin menggunakan, nah ini PDF ini mencoba aplikasi saya nanti bisa langsung mengunjungi website saya di icasoft.com seperti ini. Jadi nanti Anda bisa download aplikasi sesuai dengan yang Anda butuhkan ya. Nah, ini mungkin internet kartu. Dari saya jika ada kurangan